Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena masih pagi, kemudian tadi juga sempat ada trouble, jadi keluar masuk ya. Ya, jadi dimaklum baru 8 bersama ibu. Ngirit. Ya, hari ini ada Zoom selain biologi? Belum tahu lagi, Bu. Oh, belum tahu lagi. Hah? Ya. Oh, belum ya? Nggak ada info lagi. Oh, belum ada info. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai hari ini, pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kita bikin nyantai aja ya, karena memang sebenarnya untuk pelajaran biologi di kelas IPS itu harusnya senang-senang. Ya, kenapa dibikin senang-senang ya? Karena memang pelajaran ini dipaksakan buat kalian dari kelas 10. Dipaksakan ya gitu. Bukan lintas minat ya, bukan yang diminati tetapi memang dipaksakan berhubung ibu kurang jam ya. Jadi dipaksakan harus mengambil biologi. Jadi saya tidak begitu cerewet kepada anak IPS. Kenapa gitu ya? Kalau tugasnya belum dikerjakan, saya maklumin ya, sangat-sangat maklumin. Karena yang wajib saja bagi anak IPA banyak yang tidak mengerjakan. Mungkin karena jenuh ya, karena saya menganggap bahwa tahun kalian adalah tahun pandemi gitu ya. Kenapa? Karena memang kalian baru belajar 1 semester, bener nggak? Ya, ya baru betapa jenuhnya kalian kebayang ya. Dari awal kelas 1 sampai sekarang sudah kelas 3 ya, masih daring gitu ya, gitu. Nggak mungkin sudah terbiasa tetapi bisa aja jenuh gitu ya. Nah, jadi untuk tugas saya belum ada penagihan ya ke wali kelas ya atau di grup gitu ya, karena memang ibu sendiri juga masih menunggu. Kalau ngoreksi cuman sebagian rasanya rada males gitu ya. Jadi pengennya kalau pas ngoreksi semua anak sudah mengumpulkan, tetapi kok kayaknya nggak mungkin ya. Jadi nanti diusahakan ibu akan kasih peringatan mungkin ya, bukan peringatan ya, cuman mengingatkan aja sebagai bentuk serasa sayang ibu gitu ya. Mungkin nanti setelah selesai bab yang kedua ini gitu ya. Nah, dan ulangan juga ibu belum ya, karena memang setiap LKPD itu sudah nilai buat ibu. Nanti kalau ulangan paling ibu akan adakan kuisis ya, semi permainan gitu ya. Jadi ngegame gitu ya. Jadi nanti akan ada door prize juga gitu ya. Jadi kalian lebih semangat lagi gitu ya. Nanti tapi disatukan ya, bab 1 dan bab 2 insya Allah gitu ya. Nanti akan saya kasih tahu dulu. Oke, alhamdulillah tambah banyak. Dan ini cewek ada cowoknya ya, Faisal ya. Oke. Nah, ini apa? Kita akan membahas ya, karena memang IPS itu saya mau nanya aja deh, kalian kalau ketemu saya inginnya gimana nih mengerjakan LKPD tuh? Pengen, aduh ini kucing. Ini ada kucing nih. Jadi pengennya kalian gimana nih kalau mengerjakan LKPD? Karena kan kita ketemu Zoom-nya tuh 2 minggu sekali. Jadi pas ketemu ibu tuh kalian pengennya gimana? Boleh ngomong, Siva? Pengennya gimana ya, Bu? Nggak gimana kalau si Papa ikut Gitu. aja. Jadi pasrah aja. Ya. Kalau kemarin misalnya sempat dikasih LKPD gitu ya, karena kemarin ibu nggak sempat. Biasanya kalau ngasih LKPD itu biasanya ibu potong dulu supaya kalian nggak nontonnya nggak 1 jam gitu ya, karena itu adalah rekaman Zoom gitu ya. Biasanya ibu potong dulu pas pembahasannya aja, paling ya 20 atau mungkin setengah jam ya, 30 menit gitu. Kalau lewat itu kalian ngerti nggak? Nina Ya Bu, ngerti nggak kalau lihat pembahasan Zoom-nya kelas lain? Tapi pas pembahasannya aja, nggak usah nonton. Ngerti nggak? ya ngerti. Ngerti? Bener ngerti? Bener Oh Ibu. gitu. Oke. Kalau misalnya kelas IPS ini mungkin ada ide gitu ya, minta ditantang hal yang lain yang tidak berhubungan dengan
apa Bu, Ibu jangan ada ulangan Bu, tapi tantang kami untuk membuat penampilan biologi mungkin lewat video satu kelas gitu, atau enggak? Atau mau disamakan sama anak IPA? Gimana Tina? Ya sih Bu. Soalnya kalau video kayak itu justru lebih susah. Kalau ulangan kan paling tentang kemampuan diri sendiri gitu. Oh gitu, iya, boleh. Kalau video ada yang udah bisa gitu ngerjainnya, tetapi akses videonya kadang susah gitu, bermasalah. Iya, oke. Tapi kalau praktikum ada masalah nggak? Ibu minta kalau misalnya ada masalah boleh loh ya, kalian menggabungkan 2 kelompok juga nggak masalah sih. Ibu sih baik-baik aja gitu, nggak masalah gitu. Jadi kalau ada yang mau sendiri juga silahkan, ibu nggak larang. Kalau mau 2 kelompok jadi 1 juga silahkan. Yang jelas laporannya jelas gitu. Intinya tidak memberatkan. Ya jelas ya, oke, ya udah. Kalau gitu berarti kita nggak apa-apa ya kalau ibu samakan dengan anak IPA, walaupun kita ketemunya 2 minggu sekali gitu ya, 2 minggu sekali. Nanti untuk pertemuan yang tidak ketemu, ibu akan share video Zoom-nya dengan kelas IPA, tetapi dipotong ya. Bagaimana? Setuju? Setuju ya? Oke, ya. Jadi saya potong kemarin karena ibu sakit, jadi ibu nggak sempat motong gitu ya. Saya kebayang kok kalian melihat tampilan 1 jam ngeliatin kelas lain lagi. Kalau kelas sendiri mah rada mending ya gitu ya. Nah gitu. Jadi, nah oke. Sekarang kita akan share, walaupun sudah di-share kemarin yang kalian lihat, kita akan membahas tentang enzim ya, Oke, saya share dulu ya. Sudah terlihat di layar? Sudah, Ibu. Sudah? Oke. Siap, Ibu. Ya. Sudah ya, saya besarkan dulu sebentar. Oke. Ya, sudah ya, terlihat di layar. Nah, kita ngomongin tentang enzim ya. Kemarin juga karena kemarin sempet disuruh, kalian nggak ikutan itu toh, lomba yang TikTok yang HUT RI? Enggak ya? Enggak ada 12 IPS 1 ya? Iya, kemarin ibu Yurinya ibu. Nggak ngirimin mau IPS 1. Oh iya, makanya nggak ada gitu. Ibu cari-cari adanya 12 IPS 3 gitu. Ya, nah kemarin karena disuruh jadi juri di TikTok, akhirnya ibu penasaran dengan akun TikTok dan diajari sama anak ibu yang SD kelas 4. Bagaimana cara membuat akun TikTok gitu ya, dan mengupload ini sebentar ini ribet banget, mengupload video di TikTok. Akhirnya ibu cobakan video yang ada di YouTube ya, kemudian ibu potong-potong, kemudian bisa diupload di TikTok. Mudah-mudahan kalian bisa melihatnya ya. Kalau lagi iseng di TikTok silakan ya, ibu sudah mencoba untuk membuatnya ya lebih simpel gitu ya. Nah, ini untuk enzim ya. Jadi enzim itu waktu kelas 11 atau mungkin waktu SMP ya, kalian pernah dengar ada enzim amilase kayak gitu nggak? Ya Bu. Iya, itu enzim amilase itu untuk apa? Merombak sesuai dengan namanya ya, merombak amilum menjadi glukosa. Nah, kalau ada di mulut, kalau kalian pernah makan nasi, kalau makan nasi ngunyahnya berapa kali, Tina? Cepet ya. Kalau kalian pengen membuktikan, nanti habis Zoom ini kalian ada nasi, kemudian kalian cobakan mengunyah 33 kali ya, Rani ya. 33 kali. Ya, nanti apa yang akan dirasakan pada saat kalian mengunyah sebanyak 33 kali, yang tentunya capek ya, karena belum pernah gitu. Jujur ibu juga nggak mungkin 33 itu kelamaan makannya ya gitu, bisa 1 jam nanti makannya. Jadi yang dirasakan adalah pasti rasa manis gitu ya, karena di dalam mulut kita itu adanya enzim untuk mengubah yang rasanya manis, glukosa
Jelas ya? Jadi protein itu belum dirubah di mulut. Ya, baru dihancurkan saja di mulut ya oleh gigi, tapi akan dicernanya mulainya di lambung gitu. Itu kalau yang protein. Jelas ya? Nah, sekarang kalau yang nomor 1 ada yang udah mengerjakan? Ada Ibu. Oh, sudah. Ada Ibu. Sudah, siapa yang mau ngomong? Siapa? Dimulai dari di bawah saya, Siva, boleh? Oh, nomor 2 Ibu sih Papa. Apa? Kenapa? Saya nomor 2 Ibu Oh, sih baik. Oh, Papa. Siva nomor 2. Yang nomor 1 siapa? Rani mau Nina. Ibu. Ya, siapa? Nina. Ya Bu, boleh Bu, tapi Oke. maaf kalau salah Ibu. Nggak apa-apa, sebisanya aja. Oke, nomor 1 silakan Nina. Nanti Siva nomor 2. Oke, silakan Nina. Kalau komponen enzim itu terdiri dari 2 bagian. Mm-mm. Ada enzim sama prostetik. Oke, jadi komponen enzim itu ada Jadi kalau apoenzim. misalkan apoenzim Mm-mm. sama gugus prostetik. Iya, oke. Gugus prostetik, oke. Kalau yang apoenzim itu yang protein ya? Iya Bu, Oke, yang protein dari enzim. oke. Jadi kemudian kalau yang gugus prostetik itu yang non? Untuk non enzim Non Oke. protein. Non protein. sama kofak sesuai senyawanya. Oh, ya. Berarti gugus prostetik itu terdiri dari apa? Koenzim sama Koenzim sama kofaktor ya. Gitu ya. Gitu ya, Nina ya. Koenzim sama kofaktor ya. Oke. Koenzim dan kofaktor. Kemudian kalau koenzim contohnya kalau buat koenzim itu vitamin bukan? Vitamin itu kofaktor atau koenzim? buat vitamin termasuk koenzim Ibu. Oke, berarti ini vitamin. Oke. Vitamin berarti kalau yang kofaktor mineral ya? Iya Bu. Oke, nah sekarang kalau kalian sudah paham ini komponen enzim ya, dominannya kan ada di protein ya. Kemudian ternyata ada koenzim sama kofaktor, itu adalah yang memicu enzim. Maka kalau ada orang atau dari dunia kesehatan menyarankan bahwa memakan buah, tapi bukan buah yang asam ya. Memakan buah itu sebelum makan. Kira-kira kenapa ya? Memicu enzim, Bu. Betul, memicu enzim, betul, kata Tina juga betul. Jadi si buah itu kan mengandung vitamin dan mineral, maka dia akan mengaktifkan enzim. Maka lebih baiknya kalau kita makan buah, kecuali yang asam ya, yang asam-asam nggak boleh ya. Itu kalau bisa sebelum makan besar, sebelum makan nasi. Gitu, misalnya makan pepaya gitu ya, makan apel gitu boleh itu. Tapi kalau kayak nanas atau mangga asem jangan, nanti itu akan membuat asam lambungnya naik gitu, nanti jadi kena mah gitu. Jelas ya sekarang ya. Ya Nina ya udah jawab ya. Oke, berarti nomor 1 nggak ada pertanyaan ya, nggak ada ya. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada yang menanyakan kenapa kita harus makan buah sebelum makan? Memicu enzim. Iya, untuk memicu, enzim. iya, memicu enzim supaya bekerja secara maksimal. Jadi makanan yang kita makan itu nanti akan dicerna dengan maksimal. Jadi kenapa kita sakit? Kenapa kita sakit? Karena pencernaannya nggak beres, mencernanya nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena enzimnya nggak bekerja maksimal. Kenapa nggak bekerja maksimal? Karena kita tidak memicu enzim, gitu kan? Udah mah nggak suka sayuran, nggak suka buah-buahan, makanannya yang junk food.
ya. Junk food itu bukan yang keren-keren ya, nggak harus kita ke kota ya. Seblak, cilok, itu junk foodnya kita ya gitu. Artinya apa? Di situ banyak apa? Banyak penghambat enzim. Kira-kira apa yang menghambat enzim? Yang sering kita konsumsi, ibu juga suka. Pengawet makanan, ngerti? Ya, pengawet makanan, kemudian penambah rasa pada makanan, penyedap makanan, penyedap rasa, nggak perlu disebutin mereknya ya, penyedap rasa. Nah, itu adalah yang menghambat kerja enzim. Bisa kebayang sekarang? Nggak suka makan sayuran, nggak suka makan buah-buahan, sukanya makan yang berpengawet, penyedap rasa, kemudian model-model yang instan-instan. Nah, sekarang kalau dianya sakit perut, dianya kena emah, wajar nggak? Wajar. Wajar. Sekarang ya wajar ya. Jadi ternyata kita makan juga nggak asal makan. Yang penting kenyang, Bu. Enggak. Ya, yang penting kenyang, yang penting enak. Enggak. Gitu ya. Kita harus memperhitungkan ya yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau sekali 2 kali boleh nggak, Bu? Boleh. Memang nggak boleh. Ibu juga suka. Jajan itu suka banget. Ya kan? Ya, tetapi kita harus tahu gitu. Apalagi kalau kalian masih nggak kerasa. Kalau ibu udah kerasa, udah berusia gitu ya. Lanjut. Oke ya, jelas ya? Oke. Sip ya? Ngerti ya sekarang ya? Oke. Paling tidak ada ilmu kehidupan yang akan kalian bawa nanti gitu ya. Oke, nomor 2 untuk Siva, silakan. Nomor 2, Ya. sebutkan dan jelaskan sifat-sifat enzim. Yang pertama, sebagai protein. Bila rusak, enzim mengalami denaturasi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Yang ketiga, biokatalisator atau sebagai katalis yang akan mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi tanpa ikut bereaksi. Dan yang keempat, diperlukan dalam jumlah sedikit. Enzim tidak ikut bereaksi sehingga dapat bekerja berulang kali. Oke, sip. Sempurna banget. Jadi yang pertama, enzim itu adalah protein. Tadi kan sudah disebutkan oleh Nina bahwa enzim itu terdiri dari apoenzim, yaitu protein. Oke ya. Nah, kira-kira kalau protein di suhu tinggi apa yang terjadi? Denaturasi. Betul, denaturasi. Jadi ngerusak. Maka kenapa kita kalau makan jangan panas-panas? Bukan di nuansa panas ya, maksudnya makanannya jangan panas gitu. Jangan ngebul. Kira-kira kenapa? Nanti proteinnya rusak. Proteinnya rusak, atau dengan kata lain apa? Enzimnya Mengalami Iya, denaturasi. mengalami denaturasi dan kerusakan gitu. Jadi kalau kita memaksakan makan, masukin ke mulut itu dalam kondisi yang ngebul, panas, maka enzimnya rusak semua. Kalau enzimnya rusak, maka pencernaannya gagal. Kalau pencernaannya gagal, semuanya gagal, otomatis tubuh kita akan ngambek. Kalau tubuh kita ngambek itu artinya sakit gitu. Jelas ya? Ya, jadi lebih baiknya makan itu sebenarnya yang suhunya normal gitu ya. Jadi kalau panas biarkan dulu, kalau dingin juga biarkan dulu gitu. Jelas ya? Oke. Protein. Yang kedua apa tadi, Siva? Ya, yang kedua apa? Halo? Yang kedua? Iya, Ibu, enzim bekerja secara spesifik. Enzim bekerja secara spesifik. Artinya kalau Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. ya, kalau misalnya enzim amilase ya, kalau enzim amilase ya bekerja secara spesifik. Kalau enzim amilase maunya untuk amilum, nggak mungkin, nggak mau kalau amilase untuk protein, jelas ya. Jadi bekerja secara spesifik, gitu. Ya, bentar, Ibu ganti ini dulu, kayaknya koneksinya. Ya,
Nah, kemudian yang ketiga apa tadi, Siva? Biokatalisator. Ya, biokatalisator. Biokatalisator. Oke. Artinya apa? Mempercepat terjadinya reaksi. Iya, mempercepat terjadinya reaksi tanpa ikut Bereaksi. tanpa ikut bereaksi. Jadi amilase itu untuk mempercepat pengubahan amilum menjadi glukosa, tetapi dia nggak ikutan berkurang jumlahnya. Maka kata Siva betul, yang keempat diperlukan Dalam jumlah sedikit. Ya, diperlukan dalam jumlah sedikit. Ya, jadi enzim itu nggak perlu banyak-banyak sebenarnya, cuman maksimal aja atau optimum kerjanya ya. Perlukan dalam jumlah sedikit. Nah, gitu ya. Diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, itu 4 aja ya, Siva ya. Ya, Ibu. Ya, oke. Jadi dia bersifat protein, kemudian bekerjanya spesifik sesuai dengan tupoksinya saja. Jadi nggak rakus ya, dia nggak ngambil tugasnya orang lain, gitu ya. Kemudian biokatalisator mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit. Jelas ya, itu untuk sifat enzim. Kemudian untuk yang ketiga, siapa yang mau jawab? Ya, Ibu. Ya, Tina. Oke, silakan. Tina. Iya, boleh, Ya, Bu. Tina. Yang ibu teh Tina atau siapa tadi? Tina, oke, silakan. Tina nomor 3. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada 6. Yang pertama, suhu. Karena enzim itu terdiri dari protein atau yang termasuk komponen apoenzim, maka jika enzim berada pada suhu yang tinggi akan mengalami kerusakan atau denaturasi. Ya. Selanjutnya, pH atau derajat keasaman. Yang ketiga, inhibitor atau penghalang kerja enzim atau mungkin penghambat. Yang keempat, aktivator, mengaktifkan kerja enzim seperti kofaktor dan koenzim. Yang kelima, konsentrasi enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit dan konsentrasi substrat. Oke, jadi suhu, pH, kemudian yang ketiga apa? Inhibitor. Oke, penghalang ya. Oke, inhibitor. Kemudian yang keempat, Aktivator. oke, yang mengaktifkan, aktivator. Kemudian yang kelima, Konsentrasi enzim. oh ya, konsentrasi enzim dan substrat ya. Iya. Ya, konsentrasi enzim ini boleh dipisah, boleh dijadiin satu. Enzim dan substrat. Oke, thank you, Tina. Jadi tadi sudah dibahas dari awal, kalau suhunya terlalu tinggi maka proteinnya akan mengalami Kerusakan. ya, kerusakan atau denaturasi ya. Jadi kita kalau bisa jangan makan yang panas-panas gitu ya. Kemudian yang kedua ada pH, derajat keasaman. Mungkin kalau anak IPS tidak belajar tentang kimia ya, nggak belajar kimia ya kalian ya. Oke, jadi pH, derajat keasaman. Jadi itu kalau makanan atau apapun itu ada suasana asam dan suasana basa. Yes. Kira-kira nih kalau di lambung suasananya apa? Asam atau basa? Di lambung. Asam. Iya, asam. Ya. Jadi kalau di lambung itu enzim lambung, enzim yang ada di lambung kayak renin, pepsin ya, yang merombak protein gitu, itu maunya bekerja di suasana yang asam. Ya, kalau lambungnya basah, pundunglah si enzim ini. Kebalikannya pada enzim yang ada di usus halus, suasananya apa? Lebih basah. Ya, lebih basah. Nah, kalau asam lambung seorang manusia terlalu tinggi, maka otomatis asam lambungnya itu masuk ke usus halus. Apa yang terjadi pada enzim di usus halus? Bekerja enggak? Enggak. Enggak.
Jelas ya. Jadi kalau masalah asam lambung itu terlalu tinggi, kemudian asam lambungnya itu naik ke mulut, jadi pahit ya, makan nggak enak, ya, kemudian bersendawa terus, kemudian asam lambung ini juga masuk ke usus, perutnya jadi melilit, nggak enak, enek, muntah-muntah. Nah, itulah kena penyakit emah namanya. Ya, kenapa kena penyakit emah? Kira-kira kenapa asam lambungnya bisa naik? Terlalu Terlalu tinggi asam ibu. Terlalu tinggi itu kenapa? Karena apa? Asam lambung itu naik kalau dia dibutuhkan kan, bener nggak? Ya, misalnya gini, Siva biasanya sarapan jam 6 pagi. Hari ini karena mau Zoom biologi, Siva lupa sarapan. Ya, jadi Siva lupa sarapan. Harusnya Siva sarapan jam berapa? Jam 6. Perut Siva, lambung Siva taunya Siva makan jam 6 pagi. Tetapi tadi jam 6 Siva nggak masukin makanan. Yang terjadi lambung Siva, asam lambungnya naik. Kenapa? Karena taunya ada makanan, ternyata makanannya nggak ada. Ngerti? Nah, jadi asam lambung yang dihasilkan di lambung Siva itu kemana-mana dia cari makanan, mana makanannya nggak ada, akhirnya naiklah ke kerongkongan, masuk ke mulut, jadinya pahit, ya. Kemudian kayak ingin bersendawa terus, ada mual-mual sedikit, ya kan? Nah, kemudian asam lambungnya itu masuk ke usus, nyariin makanan nggak ketemu juga. Jadi di usus itu banyak apa? Banyak asam lambung. Ya, mulek di sini, perutnya mulek ya. Kemudian keringat dingin gitu kan? Ya nggak? Pernah merasakan seperti itu? Kalau yang bahasa Sunda namanya kalau nggak salah salatri. Pernah Ibu. Biasanya pas tatap muka ya, sekolah biasa ya, apalagi pas upacara ya, pas upacara gitu keringat dingin keluar, keringat segede-gede gitu. Nah, kalau sampai nggak kuat maka anak tersebut bisa pingsan gitu loh. Sekarang ngerti ya? Sekarang ngerti ya? Jadi yang namanya sarapan, yang namanya apapun itu adalah jam biologis. Jadi kalau Siva jam biologisnya sarapannya jam 6, jangan mencoba untuk merubah jam. Ya, sama. Kalau misalnya mau merubah jam gimana Bu? Saya terganggu Bu dengan jam 6 itu. Oke, dirubah tapi harus dilaksanakan secara berturut-turut selama 2 minggu. Misalnya gini, Siva ingin mengubah sarapannya dari jam 6 karena sekarang daring, maka saya rubah Bu jadi jam 7. Nah, berarti caranya gimana? Siva mencoba awalnya jangan jam 6 banget, jam 6 lebih 10, nanti tambah sampai jam 7 dan itu dilakukan selama 2 minggu berturut-turut. Akhirnya, lambung Siva taunya bahwa Siva makan pagi jam 7 pagi. Jelas ya? Oke, termasuk kalau mau menggantikan jam ke belakang misalnya. Temen ibu ada dulu favorit banget kalau BAB jam 9 pagi. Apa yang terjadi? Pada saat ulangan jam 9 pagi, dia ke kamar mandi. Salah dia sendiri gitu. Dirubah bisa dengan 2 minggu itu. Jadi kebiasaan 2 minggu jangan dirubah. Gitu, nanti bisa jangan dirubah waktunya ya, nanti akan bisa kita jam biologis tubuh kita akan ngerti. Nah, termasuk Bu makan siang, termasuk makan siang kalau Siva makannya jam 12 siang ya jangan mencoba dirubah kecuali pengen merubah, tapi 2 minggu itu. Nah, jadi kebayang ya kalau kalian makannya tidak teratur, kebayang nggak tubuh kita? Pusing. Dia pusing, asam lambungnya kela-kela. Ini keluar apa enggak ya? Kok ini makanannya belum ada? Ah, keluar aja deh gitu ya. Nah, jadi sakit lambung gitu. Jelas ya? Jadi ternyata makan itu apapun itu harus disiplin gitu.
Sekarang ngerti ya? Oke. Jadi namanya penyakit anak sekolah. Nanti juga kalian jadi mahasiswa. Penyakitnya apa? Mah. Kenapa mah? Karena kebanyakan tugas, kebanyakan pikiran, ya. Jadinya lupa makan. Ya, makannya tidak teratur. Nah, itu yang bikin sakit mah. Ya, sebenarnya makannya sedikit aja, tetapi jamnya teratur, nggak akan sakit mah. Gitu ya, jelas ya? Oke, nah sekarang bisa ada yang ilmu yang akan kalian dapat ya. Oke, paling tidak jangan cuman bisa mengerjakan ujian biologi. Kalau ibu lebih senangnya kalian nanti di kehidupan nyata juga mempraktekannya gitu ya. Oke, nah nomor 4 ada yang mau menjawab? Rani mungkin? Boleh? Oke, siap. Silakan nomor 4 Rani. Cahuk NK dan industri. Ya. Cara kerja enzim log NK. Satu gembok, satu kunci. Ya. Enzim substrak akan menghasilkan produk yang diharapkan dari satu enzim. Hanya untuk satu substrak inilah yang disebut dengan bekerja secara spesifik. Ya. 2. Teori Sifit. Berperan dalam menentukan bentuk hasil dari enzim. Teori ini beranggapan bahwa sisi aktif dari enzim tersebut sifat fleksibel. Senyawa yang bisa mengubah sisi aktif dalam jumlah yang tidak terlalu banyak akan bisa mengalami reaksi yang dikatalis enzim. Adanya teori kecocokan sisi aktif enzim menyesuaikan bentuk substrak sehingga enzim dan substrak bisa bersatu. Oke, thank you Rani, sempurna sekali jawabannya. Jadi kerja enzim itu ada 2 kata Rani. Yang pertama adalah lock and key, di mana bahasa Indonesianya adalah gembok dan kunci. Oke, kalau ibu punya satu gembok dengan satu kunci, kemudian kunci gembok ibu hilang, apakah ibu bisa pinjam ke Rani? Enggak, ya kan? Nggak bisa ya. Oke, jadi itu tanggung jawab ibu dong ya. Udah ada satu gembok dengan satu kunci. Nah, coba diperhatikan ya. Ini bisa kelihatan ya di gambar ya. Nah, ini yang saya gambarkan ini adalah enzim. Ini enzim. Ya, ini substratnya. Ya, misalnya tadi saya contohkan, misalnya ini adalah amilase ya. Amilase, enzimnya namanya amilase, maka substratnya yang akan dirubah ini misalnya adalah amilum. Bisa kebayang di sampai sini, ngerti? Ngerti ya? Oke. Nah, kotakan ini ya, kotakan yang di sini ini adalah sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim. Oke, kita lihat. Sisi aktif enzimnya kotak, sedangkan substratnya kotak. Kira-kira bisa masuk nggak? Bisa, Ibu. Nah, oke. Jadi ini bisa ya. Jadi substratnya bisa masuk ke sini. Artinya apa? Ini adalah gembok dan kunci. Satu gembok untuk satu kunci. Jelas? Seperti seseorang yang berjodoh. Misalnya, ya, nanti Rani kemana keliling dunia, dan memang jodohnya sama tetangga sendiri Rani, ya ketemu lagi. Ngerti nggak? Ngerti nggak ya? Ya, jadi satu gembok dengan satu kunci itu berjodoh, sudah berjodoh. Ya, oke, jelas ya. Ini adalah lock and key. Ini yang pertama, lock and key. Oke, 2 lagi dah ya, sebentar ya. Oke. Ini namanya lock and key ya. Jadi satu gembok dengan satu kunci. Kemudian tadi Rani udah bilang yang kedua itu adalah apa tadi? Inductive fit ya. Jadi kalau inductive fit ini bisa dibayangkan seperti ini. Nah, gitu. Nah, gini ya. Nah, kalau seperti ini kebayang nggak sama kalian bahwa ini
Ini kan sisi aktifnya, ya ini sisi aktifnya, sisi aktif enzimnya kan dia bulat gini ya. Sedangkan substratnya kotak. Kira-kira bisa masuk nggak? Enggak. Enggak, ya. Nah itu namanya induksi fit ya. Jadi apa yang dilakukan yaitu biar bisa masuk maka ini sisi aktif. Apa tadi Rani bilang sisi aktif? Dalam jumlah Iya, sisi aktif enzim menyesuaikan, iya, menyesuaikan dengan bentuk substrat, dengan bentuk substrat. Jelas ya? Oke. Jadi kalau seperti ini, maka sisi aktif enzimnya yang tadinya bulat, maka dia akan gimana? Nah, gitu loh. Mengkotak. Kalau mengkotak gini, substratnya masuk nggak? Masuk. 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 Ya, jadi kalau misalnya di kehidupan nyata gini nih, Rani naksir sama cowok nih, ya, cowoknya itu ini sholat duhanya rajin. Rani belum gitu ya. Jadi namanya induksi fit itu menyesuaikan. Jadi kalau cowok yang ditaksir sama Rani itu rajin sholat sunahnya, ya udah Rani juga ngikutin gitu ya sambil berdoa, ya Allah jodohkan aku dengan dia ya, kalau tidak jodohkan aku ya Allah gitu. Bisa ya, ngerti ya, jadi induksi fit ya, ngerti nggak? Ngerti. Jadi kalau Rani lebih milih mana, lock and key atau induksi fit? Lock and key. Oh, lock and key ya, jadi jodoh ya. Jodoh kayak di tangan Allah ya. Oke, sip. Oke, kalau Siva milih mana Siva? Kayaknya yang menyesuaikan, Ibu. Yang menyesuaikan. industri. Ya, Oh ya, berarti Siva suka usaha ya. Oke, betul. Kalau Nina milih yang mana Nina? Lebih suka yang lock and key, Bu. Oh, iya. Pasrah ini mah Nina mah, tipikal pasrah. Anggun milih mana? Teori induktif fit atau Teori induksi fit. Oke, ya berarti ada usaha. Kalau ini nih sekalian di absen deh. Anggun, Nina, Siva, Faisal, bisa kedengaran Faisal? Faisal? Oh, nggak kedengaran. Oke, Raya? Ini Bu, Oh ya, Faisal milih yang mana? Ini siapa, Raya ya? ya Bu, Raya memilih mana? Induksi fit atau lock and key? induksi fit Bu. Induksi fit, jadi pakai usaha ya. Oke. Nanti Siva boleh minta tolong yang hadir termasuk yang tadi boleh nggak ditulisin? Iya, Ibu. Boleh ya. Oke, nanti dikirim WA ke Ibu ya. Ya, siap, Ibu. Sip. Ya, ada Raya, induksi fit. Kalau Neng Siti? Neng Siti milih mana? Induksi fit, Ibu. Oke, ada usaha. Oke, sip. Berarti ditunggu ya usaha dianya ya. Oke, kalau Bunga? Bunga? Ya, Bunga milih mana? Kenapa? Bunga jatuh. Kayak Bunga mah ini ya, induksi fit kali. Mohon, Bu. Oh, Muhun. Oke, sip, betul. Berarti berusaha. Lutfi milih mana Lutfi? Bu, Lutfi milih induksi fit atau lock and key? induksi fit. Oke, berarti berusaha. Banyak yang berusaha ini, berjodoh ini kayaknya. Tita Puspita. Tita? Ya, Tita lock and key. Ya, pasrah ya. Oke, ada yang belum Ibu panggil? Ini Faisal ada nggak sih Faisal?
Ya, sambil menunggu ya. Oke, jelas ya sekarang ya bahwa bedanya lock and key dengan induksi fit dengan kehidupan nyata kita. Kalian tinggal milih yang mana ya, mau yang pasrah atau dengan penuh usaha, gitu ya, usaha dan doa. Nomor terakhir silakan, nomor 5 siapa nih yang mau nyobain? Neng Siti. Aku, Bu. Oke, sip. Neng Siti, silakan. Aku. Oh, aku, Anggun. Di bawah ibu sekarang Anggun. Tadi nggak kelihatan. Oke, Anggun, silakan Gun. Apa pertanyaannya, Bu? Yang nomor 5. Sebutkan perbedaan inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Ya. Inhibitor kompetitif adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Oke. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah penghambat yang dapat berkaitan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim substrat. Oke, jadi udah ya, thank you ya Anggun ya. Jadi kalau kompetitif ya, ini bedanya. Yang kompetitif itu sepertinya sudah saya share juga ya, di TikTok juga sudah saya upload ya. Jadi inhibitor kompetitif itu adalah, kalau tadi dibayangkan ini adalah enzim ya, gitu ya, Anggun ya. Kemudian dia kotak ya. Nah, ini juga kompetitif sama-sama kotak gitu. Jadi ini substrat. Ya, ini substrat ya. Kemudian ini adalah kompetitif. Oke, maka nanti si enzimnya akan bingung yang mana ini substrat sama kompetitif yang merupakan pasangan kita. Ngerti nggak? Ya, ngerti ya. Oke, saya ibaratkan sebagai pelakor ya waktu itu ya. Saya bahwa pelakornya kita itu adalah kompetitif gitu ya. Jadi sama gitu, sama-sama cantik gitu ya. Jadi nanti pasangan kita bingung mau yang mana ini yang berjodoh gitu. Nah, dalam kehidupan nyata itu contohnya gini. Kalau substratnya itu adalah oksigen ya, kemudian kompetitifnya adalah karbon monoksida, kemudian enzimnya adalah hemoglobin. Oke, logikanya hemoglobin Hb akan mengikat siapa? Hb itu betul oksigen. Oke, oksigen. Tapi karena ada Karena ada CO atau karbon monoksida, maka CO ini sifatnya sangat reaktif. Jadi kalau lihat Hb, dia nggak peduli dengan perasaan oksigen, udah aja langsung diikat Hb-nya. Jelas? Jadi Hb ini akan mengikat semua CO. Bagaimana dengan oksigen? Ya udah nggak dapet. Bagaimana kalau seseorang yang kekurangan oksigen? Jadinya gimana? Susah. Hah? Susah napas, Bu. Iya, susah nafas. Kalau udah susah nafas gimana orang itu? Pingsan, Bu. Meninggal, bener. Pingsan tapi terus, jadi meninggal. Jelas? Ya, itu yang dinamakan dengan keracunan karbon monoksida. Jelas ya? Ya, ada kasusnya karbon monoksida CO yang ada di AC mobil yang rusak ya, AC-nya rusak. Ada seorang anak kecil waktu itu kejadian nyata, 1 tahun atau 2 tahun ditinggal tidur di dalam mobil, mobilnya ditutup, AC-nya dinyalain supaya nggak kepanasan. 1 jam orang tuanya balik lagi ke mobil karena kondangan, ternyata anak tersebut sudah tidak bernafas. Ya, jadi artinya apa? Bahwa semua hemoglobin itu mengikat karbon monoksida, bukan oksigen. Jadi anak tersebut keracunan CO, karbon monoksida, menyebabkan kematian. Jelas ya? Ya, jelas ya ini. Nah, sedangkan tadi yang dijelaskan oleh Anggun betul. Kalau yang non kompetitif artinya apa? Ya, ini saya gambarkan di sini. Non kompetitif itu dia menempel pada selain sisi aktif. Ini non kompetitif. Ya, non kompetitif. Ya, non kompetitif. Jadi ini menyebabkan substratnya ini kebingungan. Itu siapa ya? Saya nggak kenal gitu. Ya, itu contohnya ada pada pengobatan antibiotik gitu untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi kalau kita dikasih obat antibiotik harus dihabiskan karena sesuai dengan dosis.
Jelas ya? Oke, ada pertanyaan untuk inhibitor? Ada, Bu. Oke, silakan. Inhibitor itu bentuknya apa gitu? Apa yang bisa jadi penghambat buat enzim? Oke, kalau misalnya di kehidupan nyata, tadi kalau contohnya inhibitor kompetitif itu tadi karbon monoksida. Jadi gas-gas beracun. Kalau pada makanan, contohnya apa? Tidak boleh menyebutkan merek ya, penyedap rasa. Tahu penyedap rasa? Ya, betul. Jadi kalau kebanyakan pakai penyedap rasa, zaman apa sih era micin ya? Generasi micin kok era micin. Generasi micin. Jadi banyak penyedap rasa. Itulah yang menghambat apa? Enzim bekerja pada tubuh kita. Jadi harusnya kita makan apa untuk mengaktifkan enzim? Gula, yang mengandung gula. Kita apa? Oh, Kita buah-buahan. harus makan apa tadi? Iya, buah-buahan dan Sayuran. sayuran. Nah, jelas ya sekarang. Jadi kalau biar kita harus memakan aktivator yang mengaktifkan enzim adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan yang menghambat enzim adalah apa tadi? Iya, inhibitor tadi, penyedap rasa, pengawet makanan gitu. Pewarna makanan yang tidak baik gitu. Jelas? Jelas ya? Oke. Bisa dimengerti, saya stop share dulu. Oke, alhamdulillah karena sudah selesai, sudah lewat jamnya. Oke, alhamdulillah. Kita tutup pertemuan Zoom pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah aktif ya, yang sudah aktif. Nah, sekarang kalian simpen 4 kata yang ada di dalam pikiran kalian dan diungkapkan satu persatu, tidak bersama-sama. Sudah nyimpen 4 kata yang menggambarkan pembelajaran kita hari ini. 4 kata. Sudah? Sudah ya? 4 kata. Oke, dimulai dari Anggun, silakan. Ya, 4 kata Anggun. Asik, Asik. rame, menyenangkan, bahagia. Oke, alhamdulillah. Siva. Ilmu baru, apa ya Bu? Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Apa lagi Bu? Satu lagi, udah itu. Oh, udah itu aja. Nah ya, udah itu. Oke, thank you Siva. Rani. Oh, oke, thank you Rani. Neng Siti. Senang, seru, bahagia. Alhamdulillah. Nina. Seru banget soalnya ngerti. Alhamdulillah. Tina. Sip. Tina. Ibu lebih dari 4 kata boleh? Boleh. Seru, soalnya penerapannya ada di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Thank you Tina. Oke, Raya. Rame, Bu, seru. Ya. Ya, gue sakit tuh ya, Bu. Atur nuhun atunya. Oke, sekarang kita foto bareng ya. Silakan Raya muncul. Nah, gitu dong yang paling ganteng. Oke, saya hitung ya. Dengan gaya masing-masing. 1, 2, 3. Ya, bentar ya, saya share dulu ya. Oke, satu lagi. Ya, sebentar. Ini kenapa nggak ini ya? Ya, ini susah. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Ulangin Silminya, Silmi ya. 1, 2, 3. Ya.
Oke. Ntar loading. Ya, terima kasih. Oke, untuk hari ini kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Untuk respirasi aerob, silakan dikerjakan. Nanti mungkin setelah saya sudah membahas dengan kelas IPA, saya akan share video Zoom-nya yang akan saya potong untuk khusus pembahasannya aja, sehingga kalian tidak menonton satu full. Ya, tapi saya tetap upload di YouTube aja ya, biar videonya nggak terlalu berat kalau saya kirim di WA. Oke? Ya, terima kasih. Saya Heri, saya minta maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Nanti mohon maaf untuk Siva, minta tolong anak-anaknya walaupun cuma ngezoom sedikit, tolong dikasih tahu ya daftarnya ya, walaupun cuma sebentar ya, dari tadi yang awal sampai akhir ini. Oke, tetap semangat. Saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Yuk.